الإنسان والآخر بلا انتهاء والصلاة والسلام على النبي الهدى والمصطفى سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى بكتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث المعنى والله ورسوله أعلم بمراده. Sahabat masyayikh wa ulama al-a'izzah, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, tokoh-tokoh agama, para sesepuh, kesepuhan, diri sepuh, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid At-Taubah, hadir Bapak Ketua, berikut seluruh jajarannya, Bapak jamaah sekalian, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tidak ada ucapan terbaik, tidak ada ungkapan terbaik selain daripada ucapan dan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan kudrah kuasa Allah dan iradah kehendak Allah. Kembali Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan segala macam rutinitas ibadah, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, ibadah yang sifatnya ritual, juga ibadah yang sifatnya sosial, termasuk kita pada maghrib ini rutin menjalankan pengajian di Masjid At-Taubah. Mudah-mudahan segala macam amal kebaikan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita semua, seluruh muslimin muslimat, mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang besar dari baginda Rasulullah nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita ngaji rutin ya di sini ya, malam Kamis ya. Malam ini bagian saya temanya apa ini Pak? Apa temanya ini? Ngaji apa kita? Ngaji terserah. Jadi temanya terserah, maka temanya terserah saya ya. Nah Bapak jemaah rahimakumullah, intinya adalah ngaji, karena ngaji bentuk salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kenapa wajib? Yo wajib. Iman tanpa ilmu terarah, ibadah kagak pakai ilmu, ibadahnya meragukan. Segala macam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan ilmu di sana. Maka untuk mendapatkan ilmu yang tiada tempat lain adalah tempat ngaji. Maka salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah dan salah satu tempat perkumpulan yang disenangi oleh baginda Rasulullah adalah perkumpulan pengajian. Alhamdulillah. Riwayat sahih baginda Nabi keluar dari rumah beliau ditemani sahabat Anas ibni Malik. Nabi keluar, rumah Nabi itu kan nempel sama masjid. Begitu keluar langsung masjid. Begitu
begitu Nabi keluar dari rumah, di masjid itu udah banyak halaqah itu kumpulan bertiga dan berempat, sebelah sana ada, di tengah ada, di ujung ada, kumpul macam-macam. Dan macam-macam pula kegiatan para sahabat waktu itu. Ada yang sebelah ujung kiri lagi dikir bareng-bareng la ilaha illallah. Ada yang sebelah sana lagi baca Quran. Ada yang sebelah sini lagi pada berdoa. Ada yang sebelah air bawah. Sebelah air bawah. Enggak tahu apa. Lagi mengaji. Lagi ngaji. Lagi membahas ilmu Allah, lagi membahas hukum-hukum Allah. Kemudian kata Sayyidina Anas, ya Rasul, ini sahabat begitu banyak perkumpulannya, mau ke sebelah mana engkau bergabung? Kemudian kata Nabi, coba kemana kira-kira? Mungkin ke tempat yang zikir perkumpulan lain. Yang lagi berdoa, itu juga perkumpulan lain. Yang lagi baca salawat itu segala macam, itu juga perkumpulan yang khair, perkumpulan yang baik. Tapi ada yang terbaik di antara mereka semua. Yang mana yang Rasul itu yang lagi ngaji sambil ngopi, tidak ada. Itu tuh yang lagi pengajian. Itu yang terbaik. Kenapa yang terbaik ya Rasul? Karena mereka membahas hukum Allah. Tuh nggak bisa zikir kalau nggak punya ilmu, nggak bisa baca Quran kalau nggak punya ilmu, nggak bisa doa kalau nggak punya ilmu. Nih lagi membahas ilmu, itu adalah perkumpulan yang terbaik. Karena ilmu sebagai satu-satunya jalan untuk ibadah biar baik, untuk zikir biar baik. Maka aku menyenangi perkumpulan pengajian. Nabi akhirnya kamu duduk ikut ngaji. Alhamdulillah. Maka Bapak sekalian yang hadir sudah mengikuti kesenangan Nabi. Dan orang yang mengikuti kesenangan orang yang dia senangi, Rasul insya Allah akan senang kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Ketemu nanti kita sama Nabi di surga. Amin ya Rabbal alamin. Nah Bapak jamaah rahimahumullah, karena di pengajian berpahala semua. Yang ngantuk dapat pahala, yang tidur dapat pahala. Pahala semua di pengajian itu, masya Allah. Maka kata Syekh Asyidri Amilasi, kata beliau, dalam pengajian itu ada orang yang mendapatkan pahala bagian pahala besar luar biasa. Yang pertama adalah pemateri, mu'allim, orang yang mengajar, yang memberikan materi. Itu sebagian kebaikan, sebagai bentuk pahala jariah buat dia. Nah, kita ngajar itu sama dengan sedekah itu, diamalkan sampai yaumil qiyamah terus-menerus, jariah buat sang pengajar. Catatan ikhlas. Yang kedua, siapa yang akan dapat pahala dalam kumpulan pengajian adalah al-muta'allim. Manhum, siapa itu orang muta'allim? Orang yang mau belajar, datang ngaji mau belajar, itu dapat pahala luar biasa. Dan pahala orang yang belajar, setiap bulatan penanya, setiap bingung mikirin ilmu, kayak kita kan ngaji bertahun-tahun kan susah ngertinya ya. Ngerti nggak wajib, yang wajib belajar. Nah, kita mau paham ilmu, paham bukan punya kita, paham itu punya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib bagi kita nyari aja, nyari. Karena urusan paham itu urusan futuh di Allah. Lalu kapan futuh itu datang? Min barokati syuyukh. Futuh terbuka pemahaman itu akan datang kepada kita berkahnya guru. Kalau gurunya baik, gurunya ikhlas, kitanya adab dan guru, itu insya Allah cepat paham itu. Nah, yang kedua yang mendapatkan pahala luar biasa di pengajian adalah al-muta'allim, orang yang mau belajar. Maka ada ungkapan belajarlah mulai dari buaya sampai ke liang kubur. Saking pentingnya belajar, maka dikatakan orang itu baik selama dia mau belajar, dan orang itu jauh dalam keadaan tidak baik
ketika dia merasa benar, merasa paling benar, merasa paling benar, merasa benar harus, tapi yang nggak boleh merasa paling benar, itu ya boleh. Merasa benar harus, namanya yakin dalam ibadah di sholat kita ini. Harus merasa benar kita. Mau kita ngaji, tiap minggu pengajian ini itu segala macam ibadah, yakin merasa benar harus. Yang nggak boleh merasa paling benar, dikit tuh, dikit bedanya dikit lah, tapi prakteknya masya Allah. Nah yang kedua, muta'alim, orang yang mau belajar itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita pengajar bukan belajar yang malas-malasan, alhamdulillah mau hadir baik, maka kita pun akan kebagian orang yang ketiga. Siapa yang orang yang ketiga? Al-Mustami'in. Menjamaknya Al-Mustami'in, jamak mudzakkar muannats salimnya Al-Mustami'at, jamak taksirnya Al-Masami. Kalau santri ngaji begitu, dibedah Mustami, jamak mudzakkar salimnya Mustami'in, muannats salimnya Mustami'at, jamak taksirnya Masami, masjid, satu masjid, kalau banyak masjid, masajid, begitu. Dibedah kata kalau santri. Nah kemudian yang ketiga, yang keberapa? Ketiga ya, mustami'in, orang yang mau mendengarkan pengajian, mau mendengarkan, dengerin. Kita hadir kalau ini pengajian, mendengarin, pasang kuping, gimana hati-hati. Biasanya kalau pasang kuping, mata lemah biasanya. Jadi mesti pasang dua-duanya tuh, mata dipasang, kuping dipasang. Karena kalau kuping dipasang, mata tidak dipasang, merem, jatuhnya ke bawah, ke mulut, muak. Nah jemaah dari Allah, mustami'in, orang yang mau mendengarkan ngaji itu juga bernilai ibadah. Alhamdulillah. Sekarang mendengarkan ngaji enggak, belajar enggak, jadi pengajar apalagi, masih ada harapan. Allah Rahman-Rahim baik pasal kita. Masih ada peluang yang nomor 4. Siapa itu? Yang nomor 4, al-muhibbu lahu, orang yang senang kepada pengajian. Walaupun nggak bisa dengerin, walaupun nggak bisa ikutan belajar, walaupun nggak bisa ikutan mengajar, minimal jangan benci, jangan nggak senang, minimal tetap dukung walaupun nggak mau. Nah apapun itu kalau jadi nomor orang yang nomor 4 jelek semua. Kata Imam Ghazali, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an pada takun rabi'an pada hadir. Jadi orang alim, jadi kiai, jadi ustaz kalau bisa. Kalau nggak bisa, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi santri, jadi pencinta mereka. Jangan jadi yang keempat, pembenci. Nah jangan, kalau kita naudzubillah min. Nah, maka yang keempat ini orang yang senang kepada pengajian walaupun tidak bisa datang, walaupun tidak bisa hadir, tapi senang hatinya kepada pengajian karena senangnya itu yang akan mengantarkan dia ke surga. Apalagi kalau Bapak nih semua sudah senang, sudah mendengarkan, sudah mau belajar, sudah mau mengajarkan kembali dia baik, luar biasa pahalanya. Maka yakin ahli surga semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak jemaah rahimahumullah, ini enggak ada tema di mana ya. Nah, kemudian ilmu mana yang wajib bagi kita? Awalul wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi fil ittiqan. Pertama yang wajib bagi kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, wajib hukumnya, wajib ain, wajib itu macam-macam. Ada wajib ain, gak bisa diwakil-wakil. Ada wajib kifayah. Kalau wajib kifayah boleh berwakil dan bisa diwakilkan, wajib kifayah. Kalau wajib ain persen-persen gak boleh.
hadir kepada kita yang Allah wajibkan adalah ma'rifatul ilah, ketika mengetahui Allah dengan yakin, sebenar-benarnya yakin. Maka yang wajib pertama bagi kita adalah akidah, adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, dan alhamdulillah kita punya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ngakunya kalau ditanya apa itu ahlus sunnah wal jamaah, pokoknya itu ya. Nah, wajib itu bagi kita ngerti Allah, mau kita menyembah Allah. Nah, Allah yang mana? Allah itu adanya seperti apa? Adanya Allah itu seperti apa? Karena sesuatu yang ada harus bisa dilihat. Nah, sesuatu yang ada, eksistensi keberadaannya diakui ada kalau bisa dilihat. Kalau Allah wujud harus bisa dilihat. Coba dilihatnya dengan apa? Ngaji kita tuh sifat Allah yang wajib, yang pertama sifat wujud. Wujud itu ada wujud idofi, wujud itu ada wujud arifi, wujud itu ada wujud dati. Itu mana wujud idofi, adanya sesuatu butuh yang lain. Contoh nih, di sini di sebelah kanan saya disebut samping kanan, sebelah kiri disebut samping kiri. Kalau ini di atas, kalau itu di bawah. Tuh, samping kanan, samping kiri, kemana kalau saya nggak ada? Bingung ya? Nah, samping kanan nih, karena ada saya. Kalau saya nggak ada jadi apa? Hilang namanya, hilang wujudnya. Karena wujudnya samping kanan butuh saya. Wujudnya samping kiri mesti ada saya. Allah bukan itu. Allah tidak wujud idofi, tidak butuh kepada sesuatu untuk eksistensi keberadaannya. Wujud idofi, contoh ada atas, berarti kita mesti ada. Ada bawah, ada kita. Kita nyebut bawah, nyebut atas, itu sama. Contoh lagi, mana? Ada warna merah, kita ngerti warna merah. Tuh, keberadaan sesuatu bisa dilihat, bisa dipahami karena indera kita. Merah, kita ngerti merah karena butuh indera penglihatan. Nah, warna merah tidak bisa dijawab sama hidung. Warna merah, hitam, biru segala macam bukan urusan kuping pendengaran, karena ngerti. Biar kita ngerti merah karena indera penglihatan. Kemudian ada bau harum, ada bau busuk, tuh mata nggak bisa jawab. Yang bisa jawab indera penciuman. Ini yang bisa jawab. Nah, eksistensi adanya merah, adanya bau butuh dengan indera. Nah, itu disebut dengan wujud idofi. Allah wujudnya bukan seperti itu. Allah wujudnya adanya tak butuh sesuatu yang lain untuk eksistensi keberadaan. Menolak akidah kaum falasifah, kaum filsafat. Mana lagi yang kedua, wujud amri. Keberadaan sesuatu diawali dengan tidak ada. Mana wujudnya alam? Adanya alam ini dulunya nggak ada, kemudian jadi ada. Kok bisa ada? Karena diadakan oleh siapa? Oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban kita yang pertama. Dan alam ini dulunya nggak ada, diadakan. Disebut dengan keberadaan sesuatu karena diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada awal dan akhir. Nah, wujudnya Allah bukan begitu. Lalu wujudnya Allah yang kita yakini yang mana? Yang wujud zati. Keberadaan Allah yang tak butuh sesuatu untuk adanya, dan keberadaan Allah yang tidak diawali dengan tidak ada, juga tidak diakhiri dengan kemusnahan, dengan tidak ada. Wujud zati. Maka kita menyembah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi, kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah rahimakumullah, itu pertama yang wajib bagi kita adalah mengetahui Allah. Lewat mana? Lewat ngaji. Ngaji apa? Syariat namanya ilmunya. Yang dipelajari ilmunya ilmu fikih. Apa fikih? Ngerti fikih. Lugatan al-fahmu.
Jadi fikih adalah dalam bahasa artinya ngerti. Ada ngerti 1 tambah 1 2 ngerti nggak kita? Ngerti paham, nah itu fikih. Lalu secara istilah apa? Ilmu syariat, mempelajari ilmu ibadah. Kesimpulannya, karena kita punya agama Islam, maka ada ilmu dalam fikih yang dibahas nggak jauh 4, namanya ilmu ruku', ilmu papat. Islam itu satu, dibagi 4 pembahasan ilmunya. Yang pertama pembahasan akidah, maka disebut dengan rubu'ul akidah, seperempat urusan tauhid, urusan akidah. Apa yang dibahas dalam akidah ilahiyah, soal ketuhanan. Apa yang dibahas dalam ilmu akidah an-nubuwah, soal kenabian, wahyu yang turun, asbab nuzulnya, hadis yang turun, asbabul wurudnya, segala macam. Yang ketiga yang dibahas adalah as-sam'iyat. Apa itu as-sam'iyat? Yang kita dengar, wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita dengar, urusan surga, urusan neraka, urusan siksa kubur, 5 kubur. Kita kan yakin. Nah, bapak pengen masuk surga, padahal orang tanya tahu nggak surga? Kagak tahu. Terus kenapa pengen? Nah, itu urusan sam'iyat yang dibahas, akidah namanya. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Sudah ilmu tauhid. Yang kedua rukunul ibadah. Yang dibahas dalam fikih urusan ibadah. Urusan ibadah. Karena kita diciptakan Allah, nggak ada lain untuk ibadah. Ibadah dibahas di fikih. Oh, ibadah garis besarnya dibagi 2. Mana saja ibadah makhluk, ritual namanya, kayak sholat maghrib, isya namanya bentar lagi, bentar agak pagi subuh. Kagak bisa ditukar subuh ke maghrib aja lah, kagak bisa. Tuh membahas ibadah ritual. Mana lagi ibadah ghair makhluk yang sifatnya sosial. Mana gotong royong, ibadah itu. Ngebenerin jalan, lihatin doa, itu ibadah. Namanya ibadah sosial. Ada orang yang musibahan, kita bantu, kita tolong, itu ibadah. Ibadah sosial. Dan kadang-kadang ibadah yang ritual bisa terangkat derajatnya dengan ibadah sosial. Banyak kisah-kisah wali-wali Allah diangkat derajatnya jadi waliullah, itu bukan karena ibadah ritualnya, tapi banyak ibadah sosialnya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ulama tahun 555 Hijriah, dia punya gelar Hujjatul Islam. Kitabnya Piramidal Al-Ihya Ulumuddin, yang lain Minhajul Abidin, segala macam kitab. Kalau di pondok ya. Ada tuh dia bilang, dia diangkat jadi waliullah itu bukan karena dia pengarang kitab. Jadi satu waktu dia lagi nulis kitab, ditinta, kalau bukan nggak ada pulpen, tinta. Terus pakai apa itu Pak? Bulu ayam juga. Gitu dia apa namanya? Cocok ya? Kayak gitu lah. Nah, lagi nulis, mau nyelupin penanya ke tinta, ada lalat lagi minum tinta dia tunda nulisnya. Dia kagak usir lah, dia diamkan. Apa kata dia? Ya Allah, betapa kuasanya Engkau menciptakan makhluk segede lalat, dijadiin ajang tafakur lalat. Sampai selesai minum pergi, gara-gara sayang sama lalat, Imam Ghazali diangkat derajatnya jadi Hujjatul Islam. Masya Allah, derajatnya jadi tinggi. Kalau kita kan kakak lalat yang kejar gitu, disemprot baygon, kagak mempan, setrum, segala macam. Masya Allah. Maka dipraktekin ilmu. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangi makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan sayang kepada kita. Dia melakukan itu hadisnya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu ibadah secara garis besar. Entar kesininya diajari segala macam hukum agama, ada berapa, haram, apalagi haram, wajib, sunnah, mubah, terakhir makruh. Ini hukum. Bid'ah bukan hukum, status, tapi bisa dijadikan hukum. Hukum cuma 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5. Walaupun sumber hukum dulunya banyak, ada khilaf
babul aula, ada urf, ada istiadat, ada masalah mursalah. Ngajinya usul fikih itu, urusan ilmu usul fikih yang diaji, ngebahas tentang hukum. Kemudian tuh urusan fikih nomor 2 adalah ibadah. Yang ketiga fikih syariat menjelaskan tentang muamalah. Karena manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Mereka adalah makhluk sosial, terus interaksi dengan sesamanya, baik soal ekonomi segala macam. Di agama dijelasin, disebut dengan ilmu muamalah. Tuh dibahas muamalah tuh. Jangan cuma uang muamalah, ada muamalah, pembahasan agama. Soal apa di situ nanti dijelasin, jual beli, apalagi itu transaksi dagang, apalagi transaksi pinjam meminjam, transaksi gadai segala macam dijelasin dalam ilmu fikih urusan muamalah. Sudah tuh akidah, ibadah, muamalah. Sudah 3/4, tinggal 1/4 lagi. Apa yang dijelaskan di agama, di syariat Islam, yang 1/4 lagi adalah urusan jinayah, urusan hukum. Karena manusia makhluk salah, manusia makhluk lupa, kadang salah, kadang lupa, dan salah dan lupanya berbenturan dengan sesamanya, yang mengharuskan ada ketegakan hukum di situ. Maka disebut dengan babul jinayah. Yang dibahas 2 hukumnya. Hukum apa? Pidana sama perdata. Perdatanya apa? Pidananya apa? Pasal hukum kalau maling ini gimana? Kalau mencuri seperti apa? Kalau menipu seperti apa? Dijelasin dalam fikih. Maka alhamdulillah kita terus ngaji istiqomah. Alhamdulillah. Tuh jemaah rahimakumullah, ngaji adalah kebutuhan kita. Ini ibadah kita biar berkualitas gimana caranya? Karena salah satu ibadah yang berkualitas adalah ibadah dengan ilmu. Karena saya yakin yang hadir di sini punya sama keinginannya, pengen ibadahnya diterima oleh Allah, betul? Nah, sholatnya pengen diterima sama Allah, betul? Saya tanya, sholat Bapak tadi diterima nggak sama Allah? Kita jawabannya. Ya, kira-kira diterima apa enggak? Diterima. Oh, tahu dari mana? Ada bisikan gitu. Usul ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Maka urusan menerima amal, urusan nolak amal itu bukan urusan manusia. Kita sendiri nggak tahu ibadah kita diterima atau tidak, karena bukan urusan kita. Cuma kita mesti yakin ini ibadah saya yang terbaik yang saya persembahkan. Ilmunya saya pakai, cara-caranya saya pakai, syarat rukunnya yang saya tinggal. Nah begitu. Kita ikhtiar. Urusan nerima dan nolak adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikasih kisi-kisi, Pak. Dikasih kisi-kisi, dikasih ciri kalau orang yang ibadahnya diterima. Mudah-mudahan cirinya ada di kita semua nih. Nah, mana ciri-cirinya? 2 cirinya. Ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kata ulama, wa min alamati qabulil amal al-adabu fil amal. Di antara ciri atau tanda amal ibadah diterima adalah beribadahnya pakai adab. 1. Ibadahnya pakai adab. Yang mau kita menghadapi adalah Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan Allah. Maka salah satu adab kemungkinan kemudian jadi syarat adalah mesti wudu dulu kita. Mesti bersih dulu. Bukan cuma bersih, mesti suci dulu. Sucinya lewat wudu. Wudunya 2 dipakai. Ada wudu zahir, ada wudu batin. Wudu zahir, mau air baik, kumur-kumur, cuci muka segala macam. Wudu batin mana? Hilangin sombong, hilangin hasud, hilangin dendam, hilangin benci sama orang. Wudu batin. Oh, baru sudah bersih zahir, bersih batin menghadap Allah. Adab namanya. Dan ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah adalah ibadahnya pakai adab. Adabnya 2, adab zahir, adab batin. Mana adab batin? Lagi sholat, salah satunya tadi mesti
khusyuk sholat ini. Dan kami ngaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ada salah satu ungkapan dari Imam Junaidi Al-Baghdadi, kata ulama, salah satu yang akan pertama hilang dalam umat Nabi adalah soal khusyuk. Diulang. Salah satu atau hal yang pertama akan hilang dari umatnya Rasulullah adalah khusyuk. Yang akan pertama hilang. Maka saya tanya, Bapak sholatnya khusyuk nggak tadi? Khusyuk apa enggak? Khusyuk nih kalau ngaji, Masya Allah. Ada kajian khusus tentang khusyuk. Oh, Masya Allah. Dicontohin lewat sejarah. Mana sejarah? Sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Waktu perang Uhud, Sayyidina Ali kena panah punggungnya. Panahnya matanya 4, bukan 1 doang, ini bercabang. Kata sahabat yang lain, kalau dicabut bisa merobek, mengoyak daging. Apa jawab Sayyidina Ali? Nanti pas saya sholat tolong cabutin ya. Nah, ini khususnya Imam Ali. Ketika dia sholat, sahabat cabut panahnya. Pingsan enggak, teriak aja enggak, terus lah. Akhirnya artinya dia sudah melupakan rasa sakitnya. Terus Sayyidina Ali khusyuknya begitu. Kalau kita umatnya nih, umat Nabi ini kayak gimana khusyuk kita? Nyambung satu aja puntang keluar. Cimande keluar, ngusir nyambung satu. Tapi ada kita termasuk orang khusyuk. Mana? Omongan yang lain. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, orang yang khusyuk salatnya adalah orang yang mau salat. Nah, ini mazhab kita nih. Orang yang mau sholat sudah termasuk orang yang khusyuk. Alhamdulillah. Ini beruntungnya banyak ulama. Ada yang membela kita, walaupun khusyuknya cuma takbiratul ihram doang. Ada yang membela. Selama mau ibadah sudah termasuk orang yang khusyuk. Kenapa ditanya kok termasuk orang yang khusyuk? Dia bisa ibadah, digerakkan hatinya, digerakkan fisiknya. Yang gerakin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang manggil dia, maka sudah termasuk orang yang khusyuk. Dibela kita tuh, alhamdulillah. Nah, jemaah rahimakumullah, sampai mana tuh pembahasan tuh? Ngerti kemana-mana bela judulnya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu urusan ibadah. Urusan ibadah. Nah, ya. Kemudian yang pertama pakai adab. Adab pakaian mulai yang rapi. Alhamdulillah kita mau di sini ya. Alhamdulillah. Inilah pakai pakaian yang bagus, jangan pakai kaos ya. Ke kebun pakai itu, sholat pakai itu, kemana-mana jaga ronda, jaga malam pakai itu, pakai kaos ada tulisannya pula di belakang. Ngapain dilihat-lihat tulisannya? Kita yang baca kan bingung. Nah, mulai yang zahir terus yang batinnya adabnya kita kerjakan. Sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, ciri ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min alamati qabulil amal, di antara ciri atau tanda amal ibadah diterima adalah al-intidharu ba'dal amal. Menanti amal sesudah amal. Al-intidharul amal ba'dal amal. Menanti beramal setelah beramal. Contoh. Tadi Bapak maghrib itu beramal ibadah. Sesudah maghrib di hati, ya Allah, nunggu isya. Nunggu isya. Dan ternyata dia tunggu. Walaupun dalam kenyataan nanti ada ketiduran, ada kenyataan juga. Tapi di hati ada niat, saya nanti mau isya ke masjid berjamaah lagi. Tuh ciri maghribnya diterima oleh Allah. Pas datang isyanya, dia ibadah. Sudah beres isya, ya Allah, bangunkan saya nanti subuh. Pengen ke masjid, pengen berjamaah. Tanda isyanya diterima Allah. Subuhnya benar ke masjid lagi. Sudah begitu, ya Allah, sehatkan saya, panjang umur saya. Nanti zuhur pengen ikut salat jamaah lagi. Zuhur begitu, subuhnya diterima. Menanti amal sesudah amal itu adalah ciri amal ibadah diterima. Alhamdulillah. Maka kita sebagai muslim diajarin sama Nabi terus niatul khair itu abadan. Niat baik itu terus selamanya.
ajaran kita di tengah-tengah terputus, kan macam-macam ya ajaran di tengah-tengah terputus. Benar niatnya pengen sampai subuh, ternyata jam 11 meninggal. Tapi ada dalam penantian amal matinya husnul khatimah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Menanti amal sesudah amal. Nah inilah mungkin dua hal ciri yang ulama ajarkan kepada kita tentang amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa vonis si A, si B, ente ditolak amalnya, ente mah diterima, nggak boleh. Dan bukan hak kita. Jangan suka melampaui wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pakai ilmu, selama ada koridor ilmu masih di jalan yang sama, serahin sama Allah. Karena Allah yang memutuskan mana yang diterima amalnya, mana yang tertolak amalnya. Karena banyak ibadah rupanya ikhlas, ternyata isinya ria. Banyak juga ibadah orang manusia rupanya ria, tapi ternyata ikhlas. Nggak ada yang tahu. Urusan hati mah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ini? Sudah belum? Bunyi aja. Nah, Bapak jamaah Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, tidak ada ya? Silakan, mungkin ada yang mau ngobrol sebentar, angka 5 menit ya? 5 menit boleh, satu pertanyaan atau pertanyaan, silakan. Sudah nih, sudah. Ini Pak. Ya. Itu kan yang masalah majelis ilmu kantor harapan itu di YouTube itu kan ada kumpulan kita tonton Jima itu kirim juga harapan itu ya. Harapan sudah berlangsung. Ya. Antum a'lam bi umuri dunia. Kalian ngerti urusan dunia kalian dan kalian juga paham urusan agama kalian. Maka kita ngaji di YouTube nih, ada live ya. Live misalkan. Kemudian kita kalau ngaji apa itu sudah berikut lagi sudah. Walaupun kita ikut live ataupun kita ikut siaran yang sudah pagi, kita nontonnya malam nih. Nah itu kan kita simak segala macam ikut mendengar, itu juga kebaikan. Jadi itu sudah termasuk halal. Cuma ada beda. Ada beda. Nih begini. Kaidahnya semakin besar perjuangannya, semakin besar pahala. Pahala bertemu begini dengan pahala bertemu lewat dunia maya itu beda pahala. Lebih besar pahala bertemu secara langsung. Baik, tinggal yang membedakan adalah derajat pahalanya. Ada yang 100%, ada yang 99%. Lumayan ya. Yang penting artinya berpahala semua. Jadi itu kebaikan. Ciri majelis yang baik mana? Majelis yang tidak mengajarkan membenci orang lain. Ciri majelis yang baik yang mana? Majelis yang mengajarkan cari kurang diri, bukan cari kurang orang. Itu ciri majelis yang baik. Banyak YouTube majelis-majelis itu. Perhatiin sama kita, yang dia bahas kurang orang atau kurang diri sendiri. Kalau yang dibahas tentang kekurangan diri sendiri, ikuti. Insya Allah masalah. Demikian. Sudah, masih ada lagi? Sudah, satu lagi. Iya, lanjutkan. Boleh, Pak. Oh ini mah gak dijawab, ini pertanyaannya. Kan aku ingin nonton di HP. Iya. Ustaz mengatakan macam aku dari aku kan belum haji. Dipanggil orang haji, haji. Nah, yang manggil itu dikatakannya haram. Karena saya belum haji. Nah, apa gimana itu? Baik. Yang haram itu bohong, dusta itu mutlak di mana-mana. Bohong, dusta, gini, itu hukumnya haram mutlak, tidak bisa gimana-gimana lagi. Tapi ada bohong yang boleh. Tapi tidak menafikan haramnya. Tapi boleh. Mana menyelamatkan orang muslim? Ada masih lari ke sini, kagak ada. Padahal ada. Itu boleh. Bohong boleh. Tapi tidak menghilangkan haramnya. Cuma haramnya tertolong oleh pahala nolong. Sehingga melebihi. Nah kemudian ada ungkapan begini. Orang tuh kadang-kadang ngelihat baju putih dari sekolah. Wajib. Wah, gila. Urusan haji dan segala macam kita mesti ya Allah
sembako pun sama. Mudah-mudahan kita haji bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Jadi ungkapan seperti itu ditafsir bagaimana niatnya. Sebab ada orang niat ngenyek juga, itu kembali ke situ. Ada pikiran pikiran aja. Ada apa tidak? Kalau haji, apa dulu haji, kami dapat terus susah. Ada yang mesti lebih diutamakan, sudah amin itu selesai. Ayo haji, amin. Beres. Tidak, jadi salah. Husnuzon, dia lagi doain kita. Kita pun tidak. Ya, kita husnuzon. Maka saya sering manggil orang haji, manggil orang ustaz, manggil orang kiai. Kenapa? Doa, ya Allah, mudah-mudahan ilmunya kayak ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan orang bisa ibadah haji segala macam dan melempar doa kepada orang lain itu baik, itu juga baik. Insya Allah maka jamaah rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa husnuzon. Kalau urusan haji kan gelar baik ya. Dulu Abu Jahal juga haji, Pak Haji dia tahu Abu Jahal haji, tapi kagak dipanggil. Nah, mudah-mudahan kita yang dipanggil haji sama orang husnuzon, orang begitu aja kita balas sehat juga Pak Haji. Nah, seperti itu saling husnuzon. Nah, demikian jemaah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Pasti banyak salah Pak, banyak kurang Pak. Itu datanya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan juga pengalaman mohon arahan dan bimbingan khususnya dari Bapak Allah. Beliau mentor kami. Ya, hasil juga yang lainnya. Benarnya yakin taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk diri kami, umum